Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel saya ini. Semoga konten yang saya hadirkan bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, untuk kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi terkait dengan dunia iklan gitu ya. Nanti kalau untuk yang konten-konten sebelumnya bisa dilihat gitu terkait dengan iklan juga. Untuk kali ini saya ingin berdiskusi terkait dengan format iklan gitu ya. Jadi kalau eh, teman-teman semua lihat iklan gitu ya, seringkali ada yang menilai, aduh kok iklannya kayak gini sih gitu ya, kaku banget gitu. Ada yang wah iklannya lucu banget gitu ya. Nah terus pertanyaannya adalah kenapa ada yang iklan terkesan kaku gitu, klise, ada juga iklan yang lucu gitu ya. Nah ini bukan berarti yang kaku, yang klise, yang jelek gitu ya. Saya anggap jelek mungkin ya, karena mungkin beberapa memang bukan segmen, bukan target eh, kalian gitu ya, bukan ke target teman-teman gitu. eh Bukan karena memang jelek gitu ya, atau tidak sesuai gitu, tidak nyaman, tapi karena memang segmennya tidak sesuai dengan Anda, bukan termasuk segmennya gitu, bukan termasuk targetnya gitu. Baik, untuk kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi terkait dengan format iklan gitu ya. Format iklan ini banyak gitu, nggak satu dua tapi banyak gitu ya. Seperti itu. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu format iklan yang pertama adalah problem solution format gitu ya. Problem solution format ini adalah sebuah iklan yang biasanya berbentuknya storytelling gitu ya. Storytelling itu adalah ada bentuk ceritanya gitu ya. Ada ceritanya gitu. Lah, problem solution format ini adalah pertama dijelaskan dulu apa problemnya, apa masalahnya, terus dikasih solusi dan selesai gitu iklannya gitu ya. Lah biasanya tidak hanya problem terus masalah terus kemudian dikasih solusi selesai, tapi harus ada dramatisasinya gitu ya agar kemudian kelihatan iklannya menarik gitu. Misalnya ada pembersih WC misalnya. Biasanya diawali dengan WC-nya itu, toiletnya itu kotor gitu, ada coronya gitu ya, banyak kumannya dan sebagainya. Orang itu aduh gimana cara cara menyelesaikannya gitu, membersihkannya. Semua obat itu tidak bisa membersihkan. Kemudian ada orang datang, "Oh, Anda harus memakai ini." gitu ya. Apa ini? Ini adalah pembersih toilet yang paling bagus. Kemudian setelah di proses pembersihan ternyata kemudian dibikin dramatisasinya. Kumannya pada mati gitu ya, kecoanya pada pergi dan sebagainya. Kemudian wah keren gitu ya. Terus kemudian toiletnya jadi bersih banget gitulah. Ini adalah pendekatan problem solution format gitu ya. Seperti itu. Lah, kemudian yang selanjutnya adalah format yang selanjutnya adalah slice of life format. Lah, slice of life format adalah gaya iklan, format iklan gitu ya, yang dekat dengan permasalahan kita. Hampir sama dengan problem solution format, tapi bedanya adalah slice of life ini mengambil dari tema-tema atau problem-problem yang memang dekat dengan kita gitu ya, dekat dengan kita. Eh, misalnya dulu orang nggak semua orang bisa naik motor bebek misalnya karena memakai gigi gitu ya. Kemudian muncul ada iklan apa namanya, Matic gitu ya. Muncul motor Matic yang tidak perlu menggunakan gigi gitulah. Intinya seperti itu. Jadi akan membuat banyak orang yang tidak suka mau naik motor karena permasalahan itu kemudian bisa menggunakan motor gitu ya. Lah ini bisa mengendarai motor maksudnya. Lah ini yang kemudian disebut sebagai slice of life format gitu ya. Jadi mengambil permasalahan-permasalahan atau insight dari permasalahan apa namanya, masyarakat gitu yang kemudian dibuat dalam sebuah iklan gitu ya. Lah seperti itu. Ini yang kemudian slice of life ini cukup populer sebenarnya dalam berbagai iklan gitu. Nah, format selanjutnya adalah burlesque format. Ini bacaannya
agak memusingkan ini. Ini adalah sebenarnya terkait dengan iklan exaggeration, iklan yang berlebihan gitu ya. Iklan yang itu nggak akan mungkin terjadi di dunia gitu ya. Tapi ini penting untuk biasanya sih untuk menarik ya, menarik perhatian orang gitu, untuk menonton gitu. Biasanya sih komedi, biasanya komedi gitu ya. Dan berlebih-lebihan misalnya ada pesawat yang bisa jadi robot gitu ya, atau balapan pesawat gitu, atau mungkin hal lain gitu ya. Intinya adalah berlebihan gitu ya. Atau ada dulu itu pernah ada iklan apa namanya, iklan mobil tapi jadi robot gitu ya, kayak transformer gitu ya. Nah itu adalah bentuk dari burlesque format gitu ya, atau kita sebut sebagai gaya format uh, iklan exaggeration gitu. Nah, format yang selanjutnya ini juga sangat populer di Indonesia gitu ya, adalah demonstration format. Demonstration format adalah sebuah iklan yang memang dibutuhkan adanya demonstrasi gitu ya, cara menggunakannya gitu ya, menjelaskan produknya seperti apa gitu. Biasanya sih produk-produk rumah tangga ya, misalnya rice cooker atau magic jar gitu ya. Bisa bisa mengeluarkan udara gitu ya misalnya, atau produk produk pembersih pemutih gitu ya, itu didemonstrasikan gitu ya. Nanti habis habis nanti kalau sudah sini ditunggu berapa lama dan sebagainya, nanti hasilnya jadi putih gitu dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan demonstration format. Nah, model-model ini tentu saja ada produk yang memang harus menggunakan pendekatan demonstration format gitu ya. Seperti itu. Nah, format selanjutnya adalah product alone format. Maksudnya adalah iklan itu tidak menggunakan aktor atau tidak menggunakan aktor iklan ya, tidak menggunakan talent gitu ya. Tapi hanya produknya saja. Biasanya sih produk jam ya. Jam Rolex misalnya. Aduh, sebut sebut produk ini. Produk jam tangan gitu ya, atau produk lain yang memang sangat eksklusif. Jadi tidak perlu orang melihat, tidak melibatkan talent, tapi hanya mengekspos dari produknya gitu. Itu yang kita sebut sebagai produk alone format gitu ya. Biasanya sih produk-produk yang eksklusif ya, biasanya seperti itu. Nah, ada pula pendekatan yang cukup menarik dan sederhana, itu kita sebut sebagai spokesperson format ya, spokesperson format gitu ya. Ini adalah sebuah iklan yang biasanya langsung ngobrol dengan audiensnya. Itu nggak menggunakan pendekatan drama gitu ya, tidak menggunakan narasi-narasi drama yang dramatis gitu ya, filmis gitu enggak, tapi dia langsung ngobrol dengan dengan halayaknya di depan TV, bahwa produk ini sangat mujarab loh gitu. Produk ini sangat sangat bagus, saya rekomendasikan ini. Lah, tapi ingat bahwa yang menjelaskan itu kepada halayaknya gitu ya, itu bukan orang yang biasa saja, tapi orang yang berpengaruh. Misalnya bintang film gitu ya, bintang film hebat gitu ya, kemudian dikenal banyak orang, kemudian dia mengatakan bahwa produk ini adalah produk yang keren gitu ya. Saya rekomendasikan Anda menggunakan ini. Tentu banyak orang yang akan percaya, apalagi orang yang memuja-muja uh, aktor itu gitu ya, atau aktris itu otomatis akan langsung percaya gitu. Tidak harus aktor gitu ya, ada juga nanti mungkin public figure gitu ya, terus kemudian pejabat gitu, atau atlet, apalagi atlet misalnya atlet apa gitu, kemudian sepatu ini recommended gitu untuk para orang yang mau fokus pada cabang ini misalnya, mungkin gitu ya. Intinya uh, intinya adalah pendekatan spokesperson ini adalah sebuah iklan hard sell gitu, saya sebutkan iklan hard sell yang memang jualannya adalah bukan jualan cerita, tapi jualan uh,
aktornya, itu orang yang berbicara di situ, seperti itu. Itu ada sebagai spokesperson format. Nah, selanjutnya adalah testimonial format. Nah, testimonial format ini adalah testimoni gitu ya. Intinya adalah gaya testimoni. Lah, testimoni ini bukan berarti kayak wawancara wartawan ya. Kalau kita lihat di TV-TV, tapi memang didesain gitu ya. Sebenarnya sebuah narasi cerita gitu ya, tapi ceritanya adalah wawancara gitu, atau mungkin memang testimoni biasa gitu. Dia melakukan testimoni, tapi biasanya ada testimoni dengan pendekatan wawancara gitu ya. Ada pendekatan memang testimoni dia langsung ngomong gitu ya, seperti itu. Tapi tidak ngomong, biasanya sih tidak ngomong langsung ke kamera, tapi ngomongnya ke seseorang yang di depan dia gitu ya. Ada beberapa iklan pasta gigi misalnya, dia pendekatan testimoni gitu ya. Ada yang memang pendekatannya interview gitu ya, interview gaya apa ya, gaya ya narasi cerita gitu ya, gayanya adegannya adalah adegan sandiwara wawancara gitu. Seperti itu. Lah, yang terakhir itu adalah musical format. Nah, musical format ini adalah format iklan yang apa namanya eh, menjual lagunya saja gitu ya, menjual lagu terus gambar-gambar produknya, gambar-gambar aktivitas. Biasanya sih produk apa namanya, produk yang intens gitu ya, itu adalah iklan, saya sebut produk aja ya, iklan Coca-Cola misalnya gitu. Itu beberapa kali itu concern gitu ya, menggunakan pendekatan iklan dengan format musikal gitu ya. Dulu ada namanya Indomie. Indomie seleraku. Nah, itu fals banget ya suara saya. Itu adalah gaya musikal gitu ya. Seperti itu gitu ya. Biasanya sih gaya musikal ini adalah iklan-iklan sebenarnya sudah lama gitu ya. Orang sudah banyak kenal. Biasanya sih momen-momen tertentu gitu ya. Kayak misalnya momen lebaran, momen Natalan, tahun baru gitu. Biasanya ada beberapa produk yang memang membuat iklan dengan gaya musikal. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat terkait dengan format iklan. Jadi, jika Anda ingin membuat produk iklan gitu, Anda juga harus menentukan format apa yang pas untuk iklan Anda gitu ya. Jadi, Anda harus menentukan formatnya seperti apa, atau slice of life, kemudian demonstration, pendekatan spokesperson, testimoni, atau pendekatan problem solving format. Seperti itu. Baik, mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.